Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debbie Salvanudewanti, nomor induk mahasiswa G211211078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari pertemuan 9, yaitu PHP Cookie. Pertama-tama, saya akan membuka terlebih dahulu folder dari local disk C. Nah, di sini di folder local disk C ini saya akan membuka folder SMPP. Lalu saya akan membuka htdocs dan kemudian di htdocs ini saya telah membuat folder untuk tugas pertemuan 9. Saya klik, lalu di sini juga saya telah membuat folder cookie di folder tugas pertemuan 9. Saya klik, isinya masih kosong karena memang saya belum membuat script untuk PHP cookie. Kemudian setelah itu, jika folder sudah siap, maka kita akan beralih kepada aplikasi pembuat script PHP. Di sini saya memakai Visual Studio Code. Nah, kemudian di sini foldernya sudah tersedia. Kita klik kanan, pilih New File, lalu kita berikan nama filenya yaitu cookie.php. Nah, di cookie.php ini baru kita bisa memulai untuk membuat script HTML dan PHP. Nah, di sini saya akan memulai untuk membuat script HTML-nya. Nah, di sini saya akan memberikan judul PHP cookie. Judulnya PHP cookie. Selanjutnya, setelah judul, saya akan memberikan style, tapi di sini saya akan kosongi terlebih dahulu, karena nanti diisinya setelah script dari HTML dan PHP-nya selesai. Kita beralih aja langsung ke body. Di body ini, saya akan memakai div class. Div class ini nanti berfungsi untuk pemberian CSS atau style yang ada di sini, biar lebih khusus lagi. Nah, setelah div class-nya sudah selesai, kemudian kita akan mulai
membuat PHP-nya. Mulai buat PHP set cookie-nya. Mulai dari nama. Namanya saya akan memberi nama saya sendiri, nama lengkap. Lalu tahunnya, tahun expired-nya. Di soal tertulis tahun expired-nya yaitu 8 tahun kemudian. Makanya saya akan menulis 8 tahun kemudian. Ini salah, ini harusnya memakai tanda kutip. Nah, setelah itu kita akan kasih tanda slice. Ini berfungsi untuk menandai bahwa PHP cookie ini dapat diakses melalui apa saja. Kenapa saya tidak memakai domain saya sendiri? Karena domain saya sendiri ini belum jadi. Jadi saya akan meloncati bagian domain saya sendiri dan diganti dengan domain yang umum. Lalu setelah nama, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin kita bisa kasih apa namanya ini, kodenya itu dengan gender agar tidak terlalu panjang. Jenis kelaminnya perempuan. Lalu expired date-nya itu 8 tahun. 8 tahun. Ya. Selanjutnya diberi tanda slice di akhir. Lalu selanjutnya setelah gender ada agama. Urutan ini sesuai dengan tugas yang diberikan di modul kedua, pertemuan 9. Agama, tulis Islam, kemudian expired date-nya itu 8 tahun. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya setelah agama, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir kita bisa singkat tanggal lahir untuk kodenya. Kemudian saya masukkan tanggal lahir saya. Kemudian untuk waktunya, SKT-nya sama, yaitu 8 tahun. Jangan lupa dikasih tanda titik koma di akhir. Lalu setelah setelah tanggal lahir, kemudian umur lalu alamat. Umur saya, lalu expired date-nya,
itu 8 tahun juga. Jangan lupa dikasih titik koma. Lalu yang terakhir itu alamat. Alamatnya saya singkat saja. Yang itu saja. Lalu expired date itu 8 tahun. Seperti ini. Setelah itu ditutup PHP-nya. Kemudian setelah itu kita akan beralih ke PHP yang akan muncul jika dibuka di localhost. Kita pakai H2 dengan judul menampilkan data cookie. Dia dua ini kita juga memakai PHP lagi. PHP-nya bisa cookie. Nah, nama ini sesuai dengan yang ada di atas ini. Set nama, lalu seperti ini. Setelah itu isinya adalah untuk menampilkan ini nama sesuai dengan kodenya yang tadi di PHP atas. Lalu di sini bisa kita copy saja biar tidak terlalu makan banyak waktu. Kita paste. Nama di sini diganti dengan gender. Tapi gendernya di sini saya akan ganti dengan jenis kelamin. Karena gender yang tadi kan kodenya jenis kelamin, yang di depan jenis kelamin. Nah, untuk yang di dalam kurung ini baru kita isi dengan gender. Itu. Iya, jangan lupa ini di akhiran diberi tanda titik koma. Kalau ini sama, yang ketiga adalah agama. Di sini agamanya hanya gede, lalu yang di dalam kurung ini agamanya kecil karena ini kode yang sesuai dengan di atas. Titik koma, lalu kita copy. Setelah agama adalah tanggal lahir. Tanggal lahir dan di dalam kurung ini adalah kodenya. Itu lalu kita copy. Ini umur. Juga kodenya. Nah, kemudian yang terakhir adalah alamat.
Dan kita beri nama titik koma. Nah, setelah itu kita enter, kemudian kita tuliskan else. Else di sini berfungsi jika ada domainnya, kita mempunyai domain, kemudian di sini ditulis domain misal domainnya debisafa.com. Nah, kemudian kan ini domainnya debisafa.com, kemudian akan dibuka di localhost, maka else ini berfungsi menampilkan kata-kata tersebut. Else ini adalah contohnya, kata-katanya tidak. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi jika di sini terus domain debisafa.com, lalu kita membukanya di localhost, maka cookie ini tidak akan berjalan, lalu akan mencetak tulisan cookie nama tidak aktif. Seperti itu. Nah, setelah scriptnya sudah selesai, kita lanjut ke stylenya. Stylenya di sini saya cuma mau menambahkan beberapa saja. Nah, selanjutnya itu di if class web. Class web ini ada beberapa yang ditambahkan, yaitu kayak misal tingginya, lebarnya, tingginya itu diatur di sini. Margin, lalu background-nya juga. Kemudian font family-nya, kemudian ada border radiusnya agar tampilannya lebih selanjutnya. Setelah web, kita beralih ke kontainer. Lalu margin di sini. Setelah itu kontainer itu H2. Font size dengan
text align. Nah, setelah selesai semuanya, kita simpan terlebih dahulu. Tandanya sudah disimpan, lalu kita akan beralih ke Google Chrome untuk menjalankan localhost-nya. Google Chrome. Nah, kemudian kita pilih localhost, tugas pertemuan 9, karena tadi folder cookie-nya saya simpan di folder tugas pertemuan 9. Kemudian kita tinggal klik cookie-nya, lalu klik cookie PHP. Nah, di sini nggak bisa nggak bisa berhasil karena ada error di line 55. Coba kita cek di line 55. Line 55 tadi apa ya? Oh, ini kurang, PHP-nya kurang ditutup. Kemudian kita simpan, lalu kita beralih ke Chrome lagi. Kita reload tadi. Di sini ada yang salah lagi, yaitu kata gender pada line 46. Kenapa di sini tidak bisa? Coba ini kita ganti ke jenis kelamin. Kemudian kita ke Google Chrome. Oh, ternyata memang harus jenis kelamin, tidak boleh gender. Nah, seperti ini kira-kira tampilan dari PHP cookie jika domainnya itu umum. Kita inspect agar tahu ini domainnya di mana. Kemudian kita pilih aplikasi. Nah, lalu kita pilih cookie ini, kita pilih localhost. Kan di sini ada gender, umur, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, nama, agama lagi, alamat lagi. Oh, ini tadi karena saya telah mencoba sebelum, kan domainnya di sini di localhost semua, kan localhost semua. Kalau kita mempunyai domain sendiri, maka ini nanti tidak tampil di localhost, tapi tampilnya di domainnya kita sendiri. Namun sayang sekali saya memang belum mempunyai domain yang jadi saya melewati tahapan untuk domain sendiri. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.